Dr. Kiai Haji Fadlan Musyafa, alumnus Universitas Al-Azhar Kairo Mesir ini selalu jadi khadam, pelayan setiap Kiai Haji Maimun Zubair, Mbah Mun ke Mesir, sekretaris MUI Jawa Tengah dan pengasuh Pondok Pesantren Fadlul Fadlan Jawa Tengah. Itu mengaku banyak punya kenangan saat bersama ulama karismatik yang wafat di Mekah, Arab Saudi itu. Di bawah ini adalah kisah kenangan Dr. Kiai Haji Fadlan Musyafa bersama Kiai Haji Maimun Zubair yang dimuat pertama kali di Bangsa Online. Setidaknya 3 kali saya khidmah kepada Kiai Haji Maimun Zubair. Tiap ke Mesir dalam ziarah ketiga 2005, beliau saya agendakan ziarah wisata ke Luxor dan Aswan didampingi ibu Nyai Heni Mariam. Saya bawa ke airport Kairo. Saat di ruang boarding, tiba-tiba beliau membisik saya, "Mas Fadlan, nanti kita ziarah ke Imam Sadli ya." Ini permintaan yang sulit saya menjawab. Dalam hati saya berkata tidak mungkin, karena tiket pesawat sudah saya beli PP Kairo Luxor Kairo. Berangkat pukul 07.00, kembali pukul 20.00. Biasanya kalau ziarah ke makam Imam Sadli mesti nginap, karena perjalanan tidak cukup pulang pergi seharian. Jarak tempuh Kairo Luxor kurang lebih 900 km dengan pesawat terbang. Luxor, Humaisaro, perkampungan Imam Sadli kurang lebih 400 km dengan jalan darat. Jalan sepi, tidak begitu baik aspalnya. Maklum, bukan jalur wisata turis. Yang paling aneh, jalur ini tidak ada fasilitas kehidupan, tidak ada listrik, air, sinyal, telepon, pom bensin, toilet, warung, dan lain-lain. Tidak ada sama sekali. Siapa Imam Syekh Asyadli? Syekh Abdul Hasan Asyadli, dikenal juga Imam Sadli, lahir di Humaroh, Maroko 1197, wafat Humaisara, Mesir 1258, adalah pendiri Tarekat Syadliyah yang merupakan salah satu tarekat sufi terkemuka di dunia. Ia dipercaya oleh para pengikutnya sebagai salah seorang keturunan Nabi Muhammad yang lahir di desa Gumaroh, dekat kota Sabtah, daerah Maghrib, sekarang termasuk wilayah Maroko, Afrika Utara, pada tahun 593 Hijriah atau 1197 Masehi. Nasab atau garis keturunan Abul Hasan Asyadli bersambung sampai dengan Rasulullah SAW. Saya ingin benar-benar khidmat kepada kiai saya, maka saya harus berkata, "Sentiko dawuh, nggih siap kiai." Pikiran saya masih terhantui tidak mungkin. Lalu saya telepon kawan saya orang Mesir yang siap menjemput kami di Bandara Luxor. "Ya Ami Fauzi, hal mu'min ziarah ila al-Imam Sadli." Dia jawab, mungkin, tidak mungkin." Tapi saya mencoba meyakinkan dia berulang-ulang, dan dia tetap menjawab tidak mungkin, karena dia sudah hafal ukuran kilometer perjalanan. Ia mesti menginap, atau kalau langsung balik mesti ketinggalan pesawat dan nginap di Luxor. Singkat cerita, saya harus berkata, "Kita coba. Jika bisa PP ya alhamdulillah. Bila tidak bisa ya kita nginap di Luxor dan tiket pesawat kita hangus." Akhirnya si Fauzi menyetujui. Sampai kami tiba di Bandara Luxor pukul 08.00. Lalu kami sarapan minum hangat sambil menunggu pintu gerbang Ma'bad Luxor atau Luxor Temple, kuil tempat ibadah Fir'aun yang di Luxor. Pukul 08.30 mulai masuk. Kiai Haji Maimun Zubair sangat mengagumi peninggalan Fir'aun. Beliau sambil mengajari saya supaya senang sejarah peradaban. Beliau lelah pakarnya. Saking senangnya, beliau lalui 2 lokasi Ma'bad Luxor sambil cerita ayat-ayat kauniyat dihubungkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Sambil foto-foto saya abadikan. Saya sering mengingatkan beliau, "Jadi ke makam Imam Sadli Mbah Yai?" Beliau jawab, "Iya, jadi." Karena sudah pukul 10.30 waktu itu. Namun saking asiknya, beliau tidak terasa capek. Saya ingatkan ulang, dan beliau berkata, "Ji, monggo berangkat ke Imam Sadli." Tepat pukul 11, beliau saya naikkan mobil sedan Daewoo yang sering saya rental sekalian sopirnya, lalu meluncur cepat menuju Edvo.
100 km perbatasan Luxor dengan padang pasir yang tidak ada fasilitas kehidupan. Tiba di Edfu pukul 13.30. Kami sholat jamak takdim, lalu makan siang di warung samping musola tersebut. Disinilah kekeramatan Kiai Haji Maimun Zubair mulai dimunculkan. Seorang ibu pemilik warung makan tiba-tiba keluar membawa air botol aqua besar seraya berkata, "Ya Syekh, Udu li zauzi wa huwa marid." Ya Syekh, doakan suami saya, ia sedang sakit. Beliau langsung terima botolnya dan didoakan seperti biasa tamu-tamu di dalam sarang pada minta doa. Lalu beliau bertanya, "Aina Zazak, di mana suamimu?" Lalu diajak ke kamarnya, disuwuk dan diolesi air yang di botol tersebut. Saat kami pamitan mau bayar warung, sungguh saling menjaga wirai. Maunya yang punya warung tidak mau dibayar, tapi Simbah Kiai Haji Maimun Zubair harus dibayar. Disitulah kekeramatan beliau terbaca oleh kami semua, terutama sopir saya, Amu, Li Fauzi, mulai kagum dan semakin percaya membawa seorang alim alamah yang sakti ini. Kami meninggalkan warung pukul 14.30 menuju Maisarah yang jaraknya sekitar 300 km. Pukul 17.00 kami tiba, lalu ambil wudhu dan ziarah. Kiai Maimun Zubair membaca Hizib Nas, tahlil singkat dan berdoa. Tepat pukul 17.45 matahari gelap. Kami segera meneruskan perjalanan kembali ke Luxor. Kekeramatan Syekhona Kiai Haji Maimun Zubair tidak bisa ditutupi lagi, semakin jelas. Beliau duduk sila di jok belakang bersama ibu Nyai Heni Maryam, wiridan. Saya di jok samping sopir melihat jam yang seharusnya kami sudah tiba di Bandara Luxor pukul 18.30. Dulu belum ada check-in online, tapi saya hanya berdoa semoga kebagian pesawat. Semakin semangat sopir Arab itu, lupa kalau mobilnya itu sedan Daewoo tua. Kok diajak lari 150 sampai 160 km. Saya merasa ban mobil itu tidak nempel aspal, ditambah jalannya pun tidak begitu baik. Tapi saya yakin yang saya bawa itu seorang waliullah Syekhona Kiai Haji Maimun Zubair. Semakin kencang wiridan semakin cepat. Di tengah perjalanan itu kami hanya dibekali istri saya cemilan ringan dan lemper buatan malam hari, yang dengan panas matahari sampai sore harinya sudah tidak sehat lagi. Tapi Syekhona Kiai Haji Maimun Zubair sangat arif dan mendidik saya untuk qanaah atau nerimaan. "Ayo Mas Wadolan, kita makan lempernya buatan Neng Vinti. Itu enak ya. Pinter masak ya istri Mas Wadolan," katanya. Padahal beliau tahu istri saya itu tidak pintar masak. Lalu saya bergegas harus menyiapkan makan malam. Beliau pasti butuh kamar kecil untuk bersuci dan jamak sholat maghrib dan isya. Maka saya telepon hotel dekat airport yang bisa menyiapkan makan malam siap santap dan bisa ke kamar kecil dan musola. Perjalanan 400 km sungguh terlipat waktunya hanya 2,5 jam. Padahal setiap saya jalan ke sana, bila tidak bersama Syekhona Kiai Haji Maimun Zubair, antara 7-9 jam. Namun pukul 19.00 kami tiba di Luxor, di sebuah restoran hotel. Lalu kami makan malam seafood dengan cepat. Beliau memberi saya uang 300 pon Mesir. Standar umum makan berempat sudah cukup. Ternyata totalan kasir harganya 750 pon Mesir. Simbah Maimun Zubair melihat kalau saya menambah banyak. "Mas Fadolan, kok nambah banyak?" tanya beliau. Saya jawab, "Tidak nambah Mbah," kata saya. "Loh, saya lihat nambah kok," katanya. Karena orang Arab Mesir biasa ngitung uang diangkat di depan mata dia, maka kelihatan dari jauh jumlah tambahannya lebih banyak. Ringkas cerita, beliau mendesak pertanyaan. "Berapa itu tadi Mas?" tanya. Saya jawab, 750 pon Mbah. Saking tidak ridhonya harga yang terlalu mahal, terucap kata-kata beliau, "Laisa mina," bukan golongan kita. Masya Allah, kami keluar dari restoran tersebut. Tidak lama malam itu restoran terbakar bersama hotelnya, tidak bisa dipadamkan. Sopir saya menelpon saya, "Masya Allah, kalau Syekh Maimun Khotir,
Kalamuhu doa, omongannya saya Maimun bahaya, omongannya itu doa. Al-funduk alladzina kulfih mahruk lam yatifihi, hotel yang kita buat makan tadi terbakar, tidak bisa dipadamkan. Sebelum sampai restoran, saya sempatkan telepon kawan intelijen wilayah Luxor untuk menunda pesawat terbang yang akan kami tumpangi. Karena saya membawa seorang ulama besar dari Indonesia, Syekh Maimun Zubair. Telat sekitar 30-45 menit. Kami sudah dekat airport, namun mau ke kamar kecil dan makan malam terlebih dahulu. Alhamdulillah, pesawat didelay 30 menit. Perjalanan terlipat jauh lebih cepat. Kami masuk airport tidak usah check-in, langsung disambut kawan-kawan mubahis dahuli, intelijen negara Mesir. Langsung dikasih boarding pass kami dan masuk pesawat tanpa urusan. Begitu masuk pesawat, langsung pintu ditutup dan terbang. Orang Mesir dan turis lain tertahan 30 menit di dalam pesawat. Begitu melihat kami orang Indonesia yang menyebabkan mereka didelay, lalu pada menyeletuk, "Ya Andunisi, hai orang Indonesia." Saking capeknya saya mengantuk, tapi Syekhona Maimun Zubair memegangi tangan saya sepanjang perjalanan dan sering dililing wajah saya seraya berkata, "Mas Fadlan, tadi naik apa?" Saya jawab, "Naik buruk, Mbah." Beliau jawab, "Iya betul Mas Fadlan." Setibanya di Kairo, saya antar beliau istirahat. Lalu pagi harinya saya bawakan koran. Terdapat foto berita hotel yang tempat kami makan tadi malam terbakar, tidak bisa dipadamkan akibat dingendikani Laisa mina, itulah orang alim dan pengasih. Saya curi pandang wajah beliau, ternyata air mata mengalir di pipinya. Menangis tanda menyesali ucapan beliau yang menjadi doa kesedihan orang lain. Inilah waliullah yang arif dan penyayang semua makhluk. Perjalanan ini tidak pernah bisa saya ulang seumur hidup ini. Cerita ini sering disampaikan pada tamu-tamu yang sowan di dalam sarang dan juga dalam banyak pengajian. Saat itu saya masih tinggal di Kairo, Mesir. Banyak yang mendengar cerita ini dan baru ketemu saya. Sering ketemu orang yang kenalan. Lalu tiba-tiba dia berkata, "Oh, ini tah yang namanya Fadlan yang sering diceritakan Syekh Maimun Zubair." Saya bersyukur bisa khidmah beliau dan banyak kenangan yang spesial diberikan kepada saya. Dari diberikan seorang istri, sering diberikan ijazah khusus, dan sampai 2 kali datang mendoakan pesantren Fadlul Fadlan. Perintah dan ridho beliau pesantren ini terwujud, dan berkat doa beliaulah pesantren ini cepat berkembang. Engkaulah guru mursyidku dan orang tuaku yang makrifat mengetahui banyak hal yang sedang dan terencana akan saya laksanakan. Terkadang saya sendiri tidak tahu, dan engkau memberikan isyarat lewat mimpi maupun lewat utusan santri yang selalu membawa pesan amanat langsung datang menghampiri kediamanku. Dari sinilah beliau selalu membekali jasa doa-doa untuk bekal berjuang di dalam negeri ini. Cita-citamu ingin wafat di Mekah sehingga tiap tahun selalu naik haji, dan kini Allah kabulkan. Harapanmu ingin wafat hari Selasa sebagaimana ulama-ulama besar, kini engkau wafat hari Selasa. Saya sedih kau tinggalkan, tapi demi cita-citamu ketemu Allah di hari dan tempat yang dicita-citakan, saya turut bahagia. Semoga Syekhona Maimun Zubair ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala surga Firdaus dan selalu memberkahi kita sekalipun semayam di Ma'la Mekah Al-Mukarramah pada hari ini pukul 04 waktu Mekah, Selasa 6 Agustus 2019, 5 Zulhijjah 1440 Hijriah. Tapi selalu bersama dengan kami. Fatihahku selalu mengiringimu ya Syekhona Maimun Zubair.